Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisy Maimunah, mahasiswi KPI semester 6. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Dakwah, yaitu untuk tatap muka keempat, perencanaan dan pengembangan PSDM dakwah. Di sini yang pertama yaitu pendahuluan. Pola kerja global atau dunia sudah berubah karena adanya fenomena yang disebut 4.0, yaitu fenomena di mana budaya Eropa dan Amerika yaitu masuk ke dalam Asia. Dampaknya adalah perubahan persyaratan pekerjaan yang bersifat digital, dan para sumber daya manusia yang tidak menguasai digital akan tersingkirkan. Kemudian faktor lain penyebab terjadinya revolusi industri 4.0 ini adalah pengaruh dari kapitalisme keuangan, yaitu yang akhirnya mengucilkan sumber daya manusia dan digantikan dengan teknologi dengan alasan efisiensi, yaitu dengan ditandai adanya ciri-ciri tersebut, yaitu sebuah perusahaan di mana memiliki laba yang besar akan tetapi dengan menggunakan mode yang kecil. Seharusnya pada titik ini perusahaan bukan hanya menggunakan teknologi tetapi juga harus dibarengi dengan sumber daya manusia itu. Di sini yaitu yang kedua, B, langkah-langkah perencanaan. Pertama, perencanaan strategis, yaitu adalah alat manajemen untuk digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, yaitu untuk melakukan sebuah perencanaan dengan mencapai tujuan, yaitu digunakan sesuatu perencanaan apa yang ingin kita tuju untuk masa depannya. Lalu yang kedua yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan. Pertama yaitu merumuskan misi dan tujuan agar dapat membantu manajer dalam memilih dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan. Misi ini yaitu untuk mengidentifikasi bidang dan usaha yang akan dibangun, sedangkan tujuan yaitu agar banyak alternatif yang menguntungkan dan juga mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada. Kedua, memahami kondisi saat ini atau forecasting, yaitu agar memperjelas keadaan saat ini dan melihat bagaimana keadaan dan lingkungan sekitar pada saat ini. Kemudian untuk pengumpulan data yang relevan, yaitu yang sejalan dengan keadaan saat ini dan apa yang ingin dituju. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat, yaitu dilakukan agar dapat dilakukan persiapan untuk mengantisipasi dan juga meraih kemudahan serta memanfaatkan seoptimal mungkin peluang dan kesempatan yang ada. Selanjutnya yaitu menyusun rencana kegiatan. Hal ini dilakukan yaitu agar dapat menilai dan membandingkan untung dan rugi yang akan didapat serta memilih dan menetapkan satu alternatif yang cocok di antara alternatif lainnya. Selanjutnya masuk pembahasan yang C, disrupsi pengembangan sumber daya manusia di era 4.0. Para pakar meramalkan pada tahun 2020 yaitu akan memasuki era industri 4.0 yang mana akan banyak komputer, robot, kendaraan otonom, 3D printing dan teknologi-teknologi yang terlihat canggih. Akan tetapi kerugian yang ditimbulkan yaitu salah satunya dapat mengganggu bisnis dan juga dapat mengganggu pasar tenaga kerja, karena mungkin akan timbul jenis pekerjaan baru yang bahkan belum pernah ada sebelumnya. Dan hal ini dapat mengakibatkan peran manusia tergantikan oleh mesin dan robot. Maka dari itu perlu manusia atau sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan dan melakukan peningkatan skill. Lalu kita masuk pada pembahasan yang D, perencanaan program PSDM 4.0. Di Indonesia sendiri untuk dapat menghadapi era industri 4.0 ini diperlukan dilakukannya upskilling terhadap tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dunia industri pada saat ini. Hal ini juga dapat dilihat dari sisi mad'u maupun dai-nya, yaitu untuk membangun kepercayaan terhadap dai bergantung pada akhlak dan juga citra yang dimiliki oleh seorang dai tersebut. Jadi karakter utama dalam dai dalam manajemen pengembangan sumber daya manusia adalah akhlakul karimah. Kemudian menurut Leonard Nadler, pengembangan PSDM adalah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawannya. Lalu menurut Profesor T.F. Rao, PSDM adalah proses karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu untuk meningkatkan kemampuan. Selanjutnya yaitu pembahasan E, fokus tujuan PSDM. PSDM atau pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk satu, menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terpendam dengan tujuan
pengembangan personal dan perusahaan. Lalu yang kedua, pengembangan budaya perusahaan dalam aspek hubungan supervisor subordinate, kerjasama tim dan kolaborasi antar divisi serta menghadirkan para profesional berkualitas. Selanjutnya itu yang ketiga, memotivasi dan mendorong rasa percaya diri karyawan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang F, manfaat pengembangan PSDM di masa depan. Pimpinan yang teratur melakukan proses pengembangan strategi sumber daya manusia pada organisasi akan memperoleh manfaat berupa distinctive capability. Dalam beberapa hal dapat dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan, seperti satu yang bersifat strategis, yakni A. Kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. B. Dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientasi dan mendidik partisipan serta menyajikan perluasan perspektif. C. Menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya, program-program spesifik dan aktivitas. Lalu yang D. Mengembangkan sense of urgency dan komitmen untuk bertindak. Kemudian yang kedua yang sifatnya operasional, perencanaan sumber daya manusia dapat bermanfaat untuk A. Meningkatkan pendayagunaan SDM guna memberikan kontribusi terbaik. B. Menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang C. Penghematan tenaga, biaya, waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan pegawai atau karyawan. Kemudian pembahasan G, arah pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada 10 skill yang bisa digunakan untuk menghadapi industri 4.0 ini. Yang pertama ada critical thinking, lalu ada creativity, lalu ketiga judgment and discussion making, keempat service orientation, kelima negotiation, keenam cognitive flexibility, ketujuh emotion intelligence, ke-8 coordinate with other, ke-9 people management, dan yang terakhir complex problem solving. Selanjutnya masuk kepada pembahasan H, yaitu pola yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sumber daya manusia organisasi di masa depan, di antara lain yang pertama ini dikemukakan oleh Scholar dan Walker pada tahun 1990. Yang A, manajer lini menangani aktivitas sumber daya manusia, yaitu strategik dan manajerial, sementara administrasi sumber daya manusia ditangani oleh pimpinan unit teknis operasional. Lalu B, manajer lini dan biro kepegawaian saling berbagi tanggung jawab dan kegiatan dalam konteks manajemen lini sebagai pemilik dan sumber daya manusia sebagai konsultan. Lalu C, Departemen Sumber Daya Manusia berperan dalam melatih manajer dalam praktek-praktek sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran para manajer berhubungan dengan HR concern. Selanjutnya yang kedua, tahapan perencanaan sumber daya manusia menurut Jackson dan Scholar. Perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu, yaitu yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Langkah-langkah berikut yaitu A. Pengumpulan dan analisis data, gunanya untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis di masa depan. Lalu yang B. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian C. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir D. Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Keempat tahap ini dapat diimplementasikan pada pencapaian tujuan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Selanjutnya yaitu membuat perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Di sini diambil contoh yaitu mengembangkan sumber daya manusia di Desa Ponggok. Yang pertama yaitu kita merumuskan misi dan tujuan. Misinya menjadikan Desa Ponggok ini desa yang maju dan tidak ada pengangguran atau ketertinggalan. Lalu selanjutnya yaitu langkah selanjutnya adalah forecasting atau meramalkan. Dikarenakan di desa ini mempunyai potensi besar air, maka dapat diramalkan bahwa sumber daya manusia di sini bisa menggunakan potensi air tersebut. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dari internal dan juga faktor pendukung dari eksternal. Faktor pendukung dari internal dari Desa Ponggok ini adalah sumber daya manusianya yang mau berusaha dan terus maju, yaitu mengikuti arahan dari kepala desa dan juga potensi-potensi air dan sumber daya alam yang ada di Desa Ponggok tersebut. Pendukung eksternalnya yaitu kepala desa ikut turut terjun untuk
memajukan desa ini dan juga dibangunnya BUMDes, yaitu agar seluruh ekonomi masyarakat di desa ini dapat diatur dengan baik dan dikelola dengan semestinya. Selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat dari internal. Faktor penghambat dari internal ini sendiri karena pada awalnya masyarakat di desa Penggok ini yaitu masyarakat yang masih kurang ilmu pengetahuan. Karena hal ini maka diadakan program satu rumah satu mahasiswa. Lalu faktor eksternal yaitu karena tidak adanya inisiatif bagi masyarakat desa ini untuk memajukan desanya seperti sebelum adanya kepala desa tersebut. Lalu langkah terakhir yaitu menyusun kegiatan ini disusun agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ditujukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.